Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asha. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah atas segenap nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dan menikmati Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga hari-hari Ramadan kita, malam-malam Ramadan kita, senantiasa kita mampu meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dan telah pernah diraih oleh orang-orang soleh sebelum kita, insyaallah. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, sebagai pencintanya, insyaallah mampu mencontoh dan meneladani beliau dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau hari ini kita berumur 40 tahun, itu artinya paling tidak sudah 30 kali kita berRamadan. Kalau kita berumur 50 tahun, tentu lebih banyak lagi, apalagi 60, 70, dan 80 tahun. Dari Ramadan yang telah kita lewati, dari Ramadan yang telah kita lalui, tentu kita punya kesan, punya sesuatu yang memberi nilai tersendiri, membuat kita rindu dan ingin berjumpa kembali dengan Ramadan. Karena ia adalah waktu yang terus datang dan pergi. Bulan ke-9 dari bulan Allah Subhanahu wa taala yang memang berputar tiap waktu dan tiap saat berdasarkan perputaran bulan, adalah sebuah rutinitas perjalanan bumi dan segala isinya. Sehingga kadang-kadang kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memang datang dan pergi begitu saja. Sebagai umat Rasulullah khususnya, dan sebagai orang beriman yang lebih spesifik lagi, kita tentu berharap selalu ada yang beda, khususnya dalam rangka kesan yang menggores nilai yang terpatri dalam jiwa kita. Walaupun esensinya kita ingin mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang telah pernah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita maupun orang-orang soleh kita hari ini. Keistimewaan itu terjadi, tentu kita merasakan, apalagi apa yang disebut dengan layalin min syahri Ramadan, apa yang disebut dengan malam-malam indah dari bulan Ramadan.
malam-malam istimewa dari bulan Ramadan, malam-malam yang luar biasa dari bulan Ramadan, yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekhususan waktu dan lebih istimewa lagi. Sebagaimana yang kita fahami dan kita tahu, malam yang punya nilai besar, nilai luar biasa, yang disebut oleh Al-Quran khairum min alfi syahr. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan, kemudian mencari solusi bagi kita dalam rangka kita meraih, kita mendapatkan apa yang istimewa itu, baik keistimewaan dari layali min syahri Ramadan maupun keistimewaan yang spesifik, keistimewaan yang khusus, keistimewaan yang telah pernah diraih oleh orang-orang soleh sebelum kita. Karena kita tahu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memberi nama dalam Al-Quran. Secara khusus Allah beri nama dengan nama Al-Lail atau malam. Nggak ada surah namanya An-Nahar atau siang, yang ada surah malam. Tidak mungkin Allah memberi nama begitu saja, kecuali memang ada sesuatu. Sebagaimana kata meminjam istilahnya artis, sesuatu. Tentu ini juga menjadi istimewa. Kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berduka, beliau dalam keadaan sedih, ditinggal wafat istri tercinta, ditinggal wafat paman tercinta. Waktu pergi ke Taif, di Taif diusir, dilempari kotoran, dicaci maki, dikatakan gila. Masya Allah, ini bukan hal yang biasa. Ini menjadi hal yang luar biasa. Sampai tahun itu dalam sirah Islam dinamakan Amul Huzn, tahun duka cita. Jadi bukan hanya hari duka cita, bulan duka cita, tapi tahun duka cita. Karena ujian yang begitu berat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hiburan kepada Rasulullah, ini juga terjadinya pada waktu malam, yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Isra itu artinya perjalanan malam hari. Jadi kalau orang yang suka jalan malam namanya Israil. Bukan Israel yang negara itu. Nabi Yakub itu diberi gelar dalam Al-Quran dengan sebutan Israel. Kenapa? Karena senang jalan malam. Beliau dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, itu senangnya malam. Maka di Al-Quran beliau disebut dengan Israel. Anak turunannya namanya Bani Israel. Saya termasuk yang Israel, Pak. Karena senang jalan kalau malam. Waktu istri masih kuliah di Jogja, saya ke Jogja itu pulang perginya senangnya malam, berangkat dari sini ba'da Isya. Kalau pulang dari Jogja ke sini juga ba'da Isya. Asik gitu jalan malam. Ternyata Bapak Ibu, kita tahu maling. Maling, Pak. Ya Bu, maling itu ternyata kenapa maling itu kuat-kuat? Kenapa maling itu tegap-tegap? Nggak ada maling yang kelemer-kelemer. Ya kan? Maaf, bapak-bapak yang dari Jawa, Pak Imran, bener ya? Kelemer ya? Kelemer itu KW-KW, agak bencong-bencong. Gak ada, maling itu pasti gagak-gagak, kuat-kuat. Kenapa? Karena rahasianya ternyata karena suka bangun malam. Jadi orang yang rajin bangun malam itu kuat-kuat. Bapak Ibu mungkin lihat kemarin di televisi ada anak ajaib. Umurnya 5,5 tahun, namanya Musa. Anaknya masih kecil sekali, dan memang bodinya juga kecil. Tinggalnya di tengah hutan bangka, gak ada listrik. Tapi hafal Al-Quran hampir 30 juz. Kita 30 juz hampir.
hafal Qurannya 30 juz. Jadi waktu ditanya sama pembawa acaranya, ditanya, Musa hafalnya berapa? 29, sambil main-main 29. Pembawa acaranya ketawa, oh mungkin hafalnya maksudnya 2 juz 29. Ditanyai bapaknya, Pak, Musa hafalnya berapa? Hampir 30 juz. Semua pada kaget. Dites. Ternyata subhanallah, ketika dites, semua yang membacakan ayat dari mana saja dia bisa nyambung. Dan dia tahu di mana surahnya. Subhanallah. Sampai ustadznya, Ustadz Amir Faisal itu sampai mencium tangan anaknya. Luar biasa. Saya kemarin ketemu di RCTI, saya tanya, apa rahasianya Pak? Kenapa anak ini baru 5,5 tahun, hampir 30 juz hafalnya? Karena ternyata rajin bangun malam Pak. Jadi tiap jam 3 itu paling lambat, bapaknya bangun qiyamul lail. Anak ini tidak pernah dibangun, bangun sendiri. Ikut abinya sholat tahajud, kemudian bapaknya baca Quran, dia dengerin dan hafal. Satu hari dia menghafal 5 lembar Al-Quran. Subhanallah. Ini tentang malam. Dan ternyata kalau kita lihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kita resep, Allah memberi kita jimat terkait dengan malam. Jangan salah Pak, karena sekarang ternyata Pak Joko Bodo itu sekarang sudah pintar Pak. Jadi beliau pulang umroh kemarin, sekarang ganti namanya jadi Joko Pintar, karena sudah tidak bodoh lagi. Beliau bertobat dan tidak mau berbuat musyrik lagi, gak mau kasih jampi-jampi jimat-jimat yang gak benar. Saya beberapa waktu yang lalu bersilaturahim ke rumahnya, pengen tahu benar nggak Joko Bodo ini sudah pintar gitu. Memang beliau sudah tidak praktek. Saya sempat nengok, saya sempat lihat. Beliau mengatakan, bagaimana saya nggak merasa hebat Ustaz? Karena yang datang di sini orang yang hebat-hebat. Dan lebih lucunya lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesana lihat, itu ternyata tidak malu-malu. Yang profesor pun ditulis itu gelarnya, profesor, doktor, haji. Kalau Haji Muhyiddin yang datang pasti ditulis haji 2 kali. Tapi saya periksa namanya Haji Muslim gak ada. Subhanallah. Susah-susah cari jimat sampai ke Joko Bodo. Joko Bodonya sekarang sudah pinter, jadi orang datang minta jimat lagi, dia bilang, wah kalian ini salah. Saya sekarang sudah pintar, jadi gak bisa dibodohi lagi dan tidak bisa membodohi orang lagi sembarangan. Ternyata Allah memberi kita jimat, itu justru jimatnya terkait dengan malam. Surah Al-Muzammil itu resep yang luar biasa, itu jimat yang dahsyat, jimat yang hebat. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai begitu memotivasi kita, begitu mendorong kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan tips-tips luar biasa. Minimal kita seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kita tahu Bapak Ibu, Abu Hurairah itu masuk Islamnya setelah orang sudah ramai berislam. Beliau masuk Islam itu menjelang Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah sudah di Madinah, sudah hampir wafat, baru Abu Hurairah masuk Islam. Tapi kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau ini termasuk ahli suffah yang tinggal di emperan rumahnya Rasulullah, emperan masjid sekaligus emperan rumah Rasulullah, karena rumah Rasulullah di samping masjid. Ini Abu Hurairah ya seperti kita. Beliau ini termasuk yang agak susah bangun. Karena susah bangun pasti cari cara Pak. Kalau kita sekarang kan ada alarm, ada jam beker kan, ada apalah. Karena akhir-akhir ini kan kita juga rajin bangun Pak. Tapi bangun sahur dan bangun nonton bola. Ternyata beliau ini saking pengennya supaya bisa bangun malam, apa yang beliau lakukan? Beliau tidurnya di depan kamarnya Rasulullah, dengan harapan kalau Rasulullah bangun, mau ke air, mau ke tempat wudhu, mau ke kamar mandi, nginjek supaya bisa bangun. Ternyata sudah diinjek gak bangun juga. Sehingga Rasulullah lihat, wah ini orang luar biasa.
Pengen sekali bangun, saking pengennya sudah berupaya seperti itu. Rasulullah SAW kemudian memberikan resep. Resepnya yang kita baca dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani khalili Rasulullah an thalath. Abu Hurairah bercerita bagaimana kekasih beliau, kekasih kita semuanya, memberi wasiat, memberi nasihat kepada beliau. Awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thalath, bahwa kekasihku telah memberi aku wasiat tentang 3 hal. Dan salah satunya, nomor pertamanya terkait dengan malam. Apa itu? An utira qabla an anam, agar saya bisa witir sebelum tidur. Ini upaya yang sangat maksimal. Karena mungkin kita kalau siang harinya capek, siang harinya letih, sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan segala kegiatan kita, kemudian kita tidurnya telat, membuat kita berat bangun. Maka Nabi memberi kita resep supaya nanti bangun tidak jadi beban. An utira qabla an anam, supaya witir dulu sebelum tidur. Misal kayak Ramadan kan, kalau kita sudah witir, maka nanti bangun habis sahur tidak tidur lagi, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi. La witron fil lail, karena tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Tapi kalau kita yakin dan memang bulan Ramadan kita rata-rata bangun sahur, ya tidak usah witir. Kalau memang kita sholat sendiri tidak usah witir, dan witirnya nanti setelah qiyamul lail. Itu adalah upaya. Kenapa sampai begitu? Itu Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat kita baca, Rasulullah SAW kalau subuhnya tahajudnya kelewat, beliau mengganti dengan 12 rakaat sholat duha. Karena salah satu dari 3 nasihat Rasulullah, witir sebelum tidur, sholat duha, dan yang satu lagi adalah an asuma fi ayyamil bid, agar melakukan siam, melakukan puasa di hari-hari putih. Mutih. Jadi mutih bukan makan yang putih-putih atau tidak makan yang putih-putih, tapi mutih di sini maksudnya berpuasa setiap tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Sebagai puasa tengah bulan. Sebagai simbol supaya kita tiap bulan itu puasa. Kalau 1 bulan itu 30 hari, artinya kalau kita puasa 1 hari nilainya 10 sama dengan 10, berarti 3 hari sama dengan 30. Kalau kita puasa ayyamul bid sama dengan sebulan kita puasa. Subhanallah. Ini saking penting. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Ila akhir ayat. Allah memberi kita spirit, Allah memberi kita tasjid, Allah memotivasi kita, Allah mendorong kita dengan dorongan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang lagi dirundung masalah, wahai suami istri yang sedang tidak harmonis, wahai tetangga yang sedang tidak akur, wahai pengurus yang satu dengan pengurus yang lain yang sudah saling curiga, wahai atasan dan bawahan yang sudah tidak saling percaya, wahai pemimpin dan rakyatnya sudah berjarak, qumil laila illa qalila, bangunlah di tengah malam walaupun cuma sebentar. Subhanallah. Allah memberikan kita motivasi yang luar biasa.
Sehingga para aimatul muslimin, para imam memberikan kita spirit bahwa sholat tahajud, sholatul lail, sholat malam itu adalah sunnah muakkadah lil awam, tetapi lil a'immah wajibah. Sholat tahajud itu untuk orang umum memang sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi orang yang punya tanggung jawab lebih, orang yang disebut pemimpin, baik pemimpin yang tingkat paling bawah maupun pemimpin yang paling atas, hendaknya menjadikan ini menjadi amalan wajibah, amalan yang wajib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merinci detail. Apa itu? Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Di ayat yang sama, di awal surah awal turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita spirit, membangunkan kita bangunan mental kita, bangunan kejiwaan kita, bangunan keimanan kita, bangunan tauhid kita yang dilandasi dengan kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu tidak perlu cari di luar. Kekuatan itu ada dalam qiyamul lail. Kekuatan itu ada dalam bangun malam. Walau qalila, walaupun cuma sebentar. Apa yang diberikan oleh Allah? Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Allah menganugerahkan pada kita qawlan thaqila. Coba Bapak Ibu, kemarin kan kita baru habis nyoblos, ya Pak ya? Pak, nyoblos ya Pak? Sekarang yang menang siapa Pak? Dua-duanya Pak. Yang satu mamanya, ibunya mengumumkan bahwa anaknya menang. Yang satu lagi bapaknya sendiri mengumumkan menang juga. Kita bingung siapa yang menang. Bayangkan kalau ini terjadi, apa enggak kacau dunia? Kalau itu ditambahi lagi dengan dikompor-kompori lagi oleh orang-orang yang mulutnya, lidahnya, lisannya, bicaranya tidak ada jimat yang diberikan oleh Allah, apa jadinya? Heboh Pak. Bahaya. Bahaya. Maka lihat, orang kalau rajin bangun malam ngomongnya beda Pak dengan orang yang malam keluyuran. Kalau yang rajin bangun malam, kalau bicara menyejukkan, bikin tenang, bikin adem, nggak bikin orang saling curiga. Wah, siapa dibilang tuh? Bagaimana itu? Kenapa itu? Nggak saling tuding, nggak bikin geger, nggak bikin panas. Kenapa? Karena memang Allah memberi ilham, Allah memberikan spirit. Di ayat yang lain di surah Al-Isra, Allah sebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bukan cuma jabatan presiden Pak. Saya sering bercanda, Pak, jangan macam-macam Pak. Saya kalau bicara, presiden nggak boleh ngomong Pak. Orang gimana ngomong, saya khotbah presidennya dengar, kan nggak boleh ngomong Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita apa? Maqamam mahmuda, tempat yang terhormat, tempat yang terpuji, yang besok turun nggak diperiksa KPK Pak, cuma diperiksa malaikat. Kalau cuma jabatan, kalau cuma kedudukan, kalau cuma pangkat, kita sudah rasakan, lihat dan saksikan. Tapi orang banyak tahu Pak. Subhanallah. Itulah hebatnya setan, membuat yuwaswisu fi sudurin nas, menggoncang-goncangkan jiwa manusia. Yang sudah kaya semua sudah punya pesawat pribadi, punya jet pribadi, punya rumah pribadi, punya villa, punya semua, dalam laut, dalam gunung, semua punya, masih pengen lagi Pak. Kenapa? Karena yuwaswisu fi sudurin nas. Setan bilang, aduh gak cukup itu, kalau cuma kaya doang kan anak buahmu aja yang hormat. Jadi
Dapat aja. Nah, itu Pak. Saya alhamdulillah tidak tergoda. Kemarin 3 partai datang minta saya jadi caleg. Aduh Pak, mohon maaf, saya nggak ada potongan jadi anggota DPR Pak. Mohon maaf sekali, nggak ada potongan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak doakan, mudah-mudahan itu terus. Saya diundang ceramah di televisi aja takut Pak, takut bener-bener. Ceramah di kantornya mau, di RCTI, di SCTV, di TV-TV mau saya, tapi ditampil di televisi nggak mau Pak. Karena memang potongan juga Pak, tidak layak ditonton, takut penontonnya pada kabur, ratingnya turun. Nggak usah. Maqam Mahmud, Allah jamin tempat yang terpuji, tempat yang pas, tempat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nyaman, kita enjoy, kita enak. Kenapa kita harus bangun malam? Allah sendiri yang menyebut, innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena siang hari itu urusan kita terlalu banyak. Urusan kita terlalu banyak, kegiatan kita terlalu banyak, kesibukan kita terlalu banyak, maka perlu waktunya malam. Persoalannya kan bangun malam gak gampang. Bangun malam itu tidak ringan. Tapi alhamdulillah kalau ini jamaah al-muttaqin, insyaallah wajah-wajahnya ini memang wajah-wajah ahlil qiyam. Kelihatan Pak, kalau orang yang rajin bangun malam itu kelihatan. Orang yang rajin sholat subuh berjamaah itu kelihatan Pak. Kalau orang yang cuma datangnya Ramadan kelihatan juga Pak. Namanya Ramadhani, Pak Doni. Maaf kalau ada yang mirip Pak namanya. Kita menyimpulkan, saya otak-atik kitab, baca pengalaman para salafus soleh, baca pengalaman orang-orang soleh di zaman kita. Salafus soleh berarti kan orang dulu. Sehingga saya suka ditanya Pak, ini kan maaf, kadang-kadang kan jamaah ini suka iseng. Kita diundang ceramah, tapi sebenarnya bukan diundang untuk menceramai jamaah Pak, diundang untuk menghantam pengurus yang lain. Jadi memang harus agak hati-hati. Kalau ada bisikan dari pengurus memang harus hati-hati Pak. Tapi alhamdulillah di Al-Mutakin gak ada yang bisikin Pak. Gak ada yang bisikin. Jadi ketika lihat, saya ditanya, maaf, Ustadz Muhammadiyah ya? Oh enggak Pak, saya Muhammad kita Pak. Ustadz Salafi ya? Oh enggak Pak, saya Khalafi. Oh aliran baru? Oh enggak Pak, kalau Salafi itu artinya orang dulu, Khalafi itu artinya orang sekarang. Saya orang sekarang Pak, bukan orang dulu Pak. Ini kan kadang-kadang kita dijebak dengan hal-hal seperti itu. Padahal tidak perlu. Islam ya Islam aja. Gak ada Islam pakai embel-embel. Kita sudah menyatakan raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami. Gak pakai embel-embel. Oh Islam ini, Islam itu, gak ada. Islam tok. Gak pakai embel-embel. Jadi jangan sampai kita dijebak dengan hal-hal seperti ini. Kita lihat, ternyata Bapak Ibu, paling tidak saya menyimpulkan ada 3 hal supaya kita bisa aktif, bisa gampang, bisa mudah bangun malam. Yang pertama, kita butuh agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Apa Al-Mutakin nggak apa-apa. Saya tuan rumah juga. Yang pertama kita butuh al-azam, an-niyah asy-syadidah, keinginan yang kuat, kemauan yang kuat. Apalagi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, Allah kadang-kadang uji kita, itu ngingetin kita. Allah kasih ujian, itu diingetin, direm. Lebih parah kalau ujian itu berbentuk kebaikan, ujian itu prestasi, ujian itu naik pangkat, ujian itu bertambah kekayaan, itu yang berat. Kan wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah menguji kita itu bukan hanya yang buruk, bukan hanya yang jelek, tapi bil khair, dengan yang baik,
dengan prestasi, dengan nilai tambah, dengan performa yang lebih bagus, dengan segala hal yang baik. Maka pada saat itu kita butuh azam, kita butuh keinginan yang kuat dengan segala hal. Mau pasang alarm ke, mau pakai apa ke, terserah. Yang penting ada keinginan yang kuat. Kenapa? Kita punya poin. Kalaupun nanti nggak bangun, udah dapat pahala, Pak. Kan ini enaknya Islam. Jadi orang Islam, kata Nabi, kalau sudah punya niat, maka pahala 1. Terlaksana niatnya minimal 10. Berniat jelek, berniat jahat, belum dapat dosa. Tidak jadi dilakukan niat jahatnya, dapat pahala. Enak gak, Pak? Enak gak, Bu? Maka kita berniat, niat syadidah, niat yang kuat. Jadi jangan asal. Kata Ustaz kan yang penting kan niat. Kan Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu, Bu. Ini asal. Apa buktinya? Kita lihat di hadis. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita motivasi. Apa kata Nabi? Wahai para istri. Karena memang Nabi tahu, Pak, yang bangun duluan istri, Pak. Ya, Pak. Bapak. Yang bangun duluan itu istri, Pak. Kita masuk ke belakangan. Maka apa kata Nabi? Wahai para istri, kalau Anda sudah bangun, bangunkan suamimu. Kalau berat dibangunkan, percikkan air di wajahnya. Bagaimana Ustaz? Dipercikin air gak bangun juga? Pakai gelas. Udah pakai gelas gak bangun juga? Pakai ember. Gimana pakai ember gak bangun juga? Bawa ke kamar mandi, Bu. Masukkan di bak. Saking apa? Azam, harus ada azam. Supaya ketika kita dibangunkan, insya Allah itu refleks. Terbangun sendiri. Kita akan merasakan sesuatu yang memang membuat kita mau tidur jam berapapun, kalau punya azam, insya Allah bangun. Maka ini ta'alluq bitali. Yang terkait dengan yang kedua. Apa yang kedua? Al-ihtimamu bin nahar. Harus punya perhatian tentang aktivitas siang. Jadi kalau aktivitas siang kita lurus, aktivitas siang kita normal, aktivitas siang kita tidak bohong, aktivitas siang kita tidak nyerok, insya Allah mudah bangun. Bagaimana aktivitas siang? Terkait juga dengan at-ta'am wasyarab wal libas. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang menceritakan pada kita, apa kata Nabi ketika beliau berjumpa dengan seorang yang angkat tangan tinggi-tinggi doa dia kencang-kencang. Nabi bilang, kaifa yustajabu du'a fat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Gimana mungkin Allah mau mendengar, mau mengijabah, mengabulkan doanya kalau yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram? Secara spesifik lagi, Pak, kita makan halal, hasil keringat kita, kerja kita, usaha kita, gak korupsi, gak nyolong punya orang, tapi kok susah juga bangunnya. Periksa lagi, Pak. Apa itu? Kaifiyahnya. Waktu makannya. Waktu makan lupa baca bismillah, sama dengan nyolong sama Allah. Waktu makan, apalagi pergi pesta, makannya berdiri. Maaf, Pak, saya kalau pergi pesta itu saya sudah pesan sama istri sama anak, nanti kalau nggak dapat tempat duduk kita pulang makan di restoran ya, atau makan di warung tenda deh kalau malam. Kenapa? Karena tidak nyaman, Pak. Tidak nyaman. Kalau kita makan berdiri itu terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, pasti, Pak, makan sambil ngomong tuh. Oh gimana, Pak? Sudah gitu kan, lupa baca bismillah. Makanan yang tadi di atas langsung cerut ke bawah. Fa inna syaitan yajri kama yajri dam. Setan itu mengalir dalam tubuh kita sebagaimana aliran darah dan makanan. Bayangkan, kalau makanan yang dari mulut itu langsung masuk ke bawah, utamanya tentu penampungannya, perut.
ma mala'a adamiyun wi'a'un syarrum min batnih illa thuluthahu li ta'ami, thuluthahu li syarabi, wa thuluthahu lil hawa. Seorang anak cucu Adam itu perutnya tidak akan memberikan reaksi negatif selama dia punya perhatian. Makannya sepertiga, minumnya sepertiga, sepertiga lagi untuk udara. Tentu terkait dengan kaifiyah. Kita biasanya makan duduk di kursi kan? Bukan nggak boleh, tapi secara kaifiyah, ya namanya duduk di kursi, apalagi kursinya empuk Pak, tambah terus nasinya. Air satu gentong habis itu. Kenapa? Karena memang nggak ada tempat udara. Tapi kalau kita duduknya sunnah, fa insya Allah akan beda. Kenapa? Pasti ada yang kejepit. Kalau duduk sunnah itu kan kita duduk yang kaki kiri kita itu diduduki sama pantat. Sehingga begitu duduk itu ada yang kejepit. Itulah tempat udara. Maka ketika kita berdiri jadi lega. Makannya tidak kekenyangan, minumnya tidak kekenyangan. Kenapa? Karena memang ada ruang udara. Dan inilah yang membuat kita enjoy bangun malam. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan an-niyam wal wastaiqadha. Bagaimana tidur kita dan bangun dari tidurnya. Karena tidur yang benar, tidur yang sunnah, supaya kita mudah bangun adalah bagaimana kita mencontoh tidurnya mayit. Jadi tidurnya Rasulullah itu sama dengan tidurnya mayat, Pak. Kita kalau tidurnya kayak tidur mayat kan takut duluan. Waduh, ini kan tidur orang mati, Ustaz. Emang tidur itu kan mau mati. Doanya aja kan Allahumma bismika amut wa bismika ahya. Dengan namamu ya Allah siap mati kan. Di surah Az-Zumar itu ya tidur sama dengan mati. Kalau orang tidur bedanya tidur itu ruhnya keluar tapi ta'alluq masih nyambung. Maka kalau kita tidur mimpi dikejar anjing, bangun ngos-ngosan Pak. Kenapa? Karena memang nyambung. Kalau orang sudah meninggal, sudah lepas, mau diapa-apa ya nggak bisa, sudah meninggal. Jadi tidur sunnah adalah tidur yang kepalanya di utara, kakinya di selatan. Gimana? Dengan cara miring. Jadi suami istri pun disunahkan tidurnya miring dulu Pak. Miring dengan begini tangannya ini maaf. Menghadap dulu sebentar ke kanan. Kalau perlu wudhu sebelum tidur. Itu adalah cara mudah supaya bisa bangun. Sudah bangun, ternyata tidak mudah juga untuk pergi ke tempat wudhu. Pergi bersih, kita bersiap-siap untuk sholat. Kenapa? Karena ada juga thariqahnya, ada juga kaifiyahnya, ada juga sunnahnya. Yang mungkin kita tidak perhatikan, kita menganggap sepele, menganggap sederhana. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana thariqahnya itu. Bangun tidur, Rasulullah mengajarkan kita mengusap wajah 3 kali. Setelah mengusap wajah 3 kali, bil ibham wal isyara al yadul yusra, dengan tangan kiri, ibu jari kiri dan jari telunjuk kiri, an yamsikan anf, untuk memencet hidung. 1, 2, 3. Ada jamaah, oh pantesan Ustaz, kenapa Bu? Orang Arab macu-macu. Karena tiap pagi ditarik. Kenapa kita harus pencet hidung ketika bangun? Karena fa inna syaitan tabita fil laili amfat. Karena setan itu kalau malam nginepnya di mana? Di 2 lubang hidung kita. Coba Bu, gimana beratnya? Bagaimana berat kita tidak berat bangun? Setannya di sini tidurnya. Makanya lihat Bu, kalau pagi-pagi bapak-bapak minta kopi udah marah-marah, Bu, tandanya setannya belum keluar. Diapain bapaknya Bu? Pencet hidungnya. Ini thariqah yang mungkin kita sepelekan. Nanti kita coba, akan mudah sekali. Bangun enak, segar. Baru kita disunahkan waktu wudhu bil istinsyaq wal istinsar. Ini kan sunnah. Tapi karena sunnah kadang-kadang kan kita menganggap sunnah ini memang sunnah. Kenapa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal kita harus balik Pak. Definisinya harus dirubah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan akan rugi. Rugi Pak. Istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air dengan hidung, wastinsar dan mengeluarkan.
Begitu detail Rasulullah mengajarkan kepada kita. Untuk apa? Memudahkan kita. Dan kalau ini kita praktekkan, subhanallah, insya Allah, saya yakin Bapak Ibu, kita ketagihan. Kenapa orang-orang tua kita dulu itu jarang sekali pilek, jarang sekali flu? Kenapa? Karena memang mereka mengamalkan. Kenapa orang tua kita ya sudah tua-tua pun ngajinya nggak pakai kacamata lagi, Pak? Ternyata wajahnya, maaf, itu karena saya tanya, kenapa sih Pak? Apa resepnya? Kalau wudhu itu, kita kan kadang-kadang berwudhu, itu kan refleks, matanya ketutup Pak. Disunahkan pada waktu wudhu, dibuka matanya supaya wudhunya masuk, air wudhunya masuk. Dan ternyata itu pengaruhnya luar biasa. Alhamdulillah kacamata saya sekarang sudah tinggal 1/4. Dari 2,5 silinder lagi. Waktu tinggal di dekat sini itu masih 1,5, masih 1 lah. Sekarang alhamdulillah tinggal 1/4. Buka pun gak apa-apa, tapi karena tidak nyaman aja, jadi tetap pakai. Alhamdulillah. Ini sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin kita sepelekan, dan ini terpengaruh terkait dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bagaimana Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan sumpah yang dikenal dalam Al-Quran, was-sama'i wat-tariq, dan demi langit, wat-tariq, bukan wat-tariq. Wat-tariq artinya asy-syai' ya'ti fil lail, sesuatu yang datangnya malam hari. Subhanallah. Kita disunahkan ketika bangun tidur, mau qiyamul lail, disunahkan keluar memandang langit, keluar memandang bumi sambil membaca inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Maka kata Rasulullah, celakalah orang yang membaca ayat ini tidak sempat merenungkan dan tidak sempat menangis merenungkan ayat ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Di saat sahur kita bangun, menunggu subuh, kita betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Paling tidak minimal kita mengamalkan ayat wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah di waktu sahur itu, waktu istimewa itu. Jangan sampai kita isi malam yang luar biasa itu, waktu yang dahsyat itu dengan hal yang sia-sia. Apalagi naudzubillah kalau nonton film, nonton TV yang isinya lawakan banyolan, yang naudzubillah dzalik, yang bawakan bencong, datangin ustadz-ustadznya jadi bencong juga. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga kita diberi kekuatan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.